Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semua sehingga di pagi hari ini dalam suasana yang tentunya masih pada suasana untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Tentunya teman-teman, sahabat-sahabat semua, ikhwan, akhwat, baik yang ada di rumah tentunya masih disibukkan dengan berbagai macam perlombaan, berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah kita masih bisa bergabung di dalam kajian Karina kali ini. Tentunya semua yang kita lakukan hari ini, kita berdoa dan berharap kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang segala kegiatan kita hari ini, ketika kemudian kita lakukan semata-mata karena Allah, semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah, itu menjadi hadiah dan juga tambahan pahala di dalam kehidupan akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga ajal menjemput kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang dirahmati Allah, akhwat semua, baik yang ada di Masjid Al-Arqam ataupun yang menonton secara live streaming. Tentunya kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita di 1 bulan yang lalu mengenai nasihat kubur. Kemarin kita sudah membahas lebih banyak kepada masalah fikih dan juga akhlaknya di dalam kemudian kita mengunjungi kuburan, kemudian bagaimana perlakuan kita sebagai seorang muslim ketika mendapati saudara, tetangga, teman, sahabat, atau bahkan keluarga kita meninggal dunia. Dan ini akan menjadi pembahasan lanjutan bagi kita, bagaimana sebenarnya keadaan-keadaan yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan kematian su'ul khotimah. Karena kita harus memahami. Kalau kita tidak memahami bagaimana apa saja hal-hal yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kematian su'ul khotimah, sebabnya itu karena apa aja, maka bisa jadi kita menganggap sesuatu hal yang kadang kala kita lakukan itu kita anggap benar, padahal sebenarnya itu bisa menjadikan kematian seseorang itu menjadi kematian su'ul khotimah. Dan orang ketika mendapatkan kematian su'ul khotimah, itu sudah cukup menjadi tanda bagi Allah untuk menghinakan kehidupan dunianya dan juga Allah mendustakan kehidupan akhiratnya. Dilihat dari mana? Dilihat dari kematian seseorang itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Makanya kemudian tidak ada satu hal yang begitu ditakuti oleh Rasulullah kecuali salah satunya adalah Rasulullah itu takut nanti di akhir hidupnya beliau akan mendapatkan kematian su'ul khotimah. Padahal seorang nabi, padahal seorang rasul, yang dimana beliau mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk kemudian mendakwahkan tauhid, untuk membenarkan perkara-perkara dunia yang ketika itu banyak kesalahan-kesalahan yang menyebabkan banyak sekali masyarakat, hampir semua masyarakat ketika itu tidak beriman kepada Allah. Rasulullah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah saja, itu masih ada kekhawatiran dan takutnya bukan main di dalam nanti kematiannya. Jangan-jangan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya kemudian kita mendapati Rasulullah itu di dalam sholatnya ataupun bahkan selepas sholat ataupun bahkan di sela-sela waktunya selalu memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah.
Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, Rasulullah saja itu selalu berdoa di sela-sela waktunya. Salah satu doa yang paling dilazimi Rasulullah adalah ketika Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Dan kita mendapati dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat-ayat di mana kemudian seorang hamba itu memohon kepada Rabb-nya untuk diberikan hidayah jalan yang lurus. Karena salah satu fungsi dari hidayah adalah memastikan keistiqomahan kita setelah diri kita beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya, itu diberikan keistiqomahan sampai dengan kita mendapatkan kematian husnul khotimah. Rasulullah itu selalu meminta seperti itu kepada Allah. Makanya kalau kemudian kita mendapati seseorang dalam keadaan hidupnya atau kita serawung dengan orang, maka tidak dibenarkan ketika kemudian kita menganggap seseorang itu jujurnya luar biasa. Kalau senang kepada seseorang itu nggak boleh senangnya yang senang luar biasa, senang banget itu nggak boleh. Kalau kemudian benci dengan orang atau mendustakan seseorang, itu juga nggak boleh mendustakan, sing banget mendustakan atau menyalahkan seseorang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta taro kaifa yuhtamulahu. Engkau itu kalau melihat orang, seseorang itu engkau anggap jujur, engkau anggap benar, engkau anggap sidik sifatnya, loh jangan terlalu dianggap sidik. Jangan terlalu dianggap orang itu jujur, baik-baiknya luar biasa. Sebaliknya, kalau engkau menemui orang yang engkau anggap orang itu dusta, yang engkau dustakan orang itu, atau kita benci kepada orang itu, lo nggak boleh terlalu benci. Hatta taro. Sampai engkau itu melihat kaifa yuhtamuna. Bagaimana cara dia dimatikan oleh Allah. Apakah kematiannya husnul khotimah atau kematiannya su'ul khotimah. Dari situ berarti kalau kita mau memberikan justifikasi kepada orang, dilihat bagaimana cara dia dimatikan oleh Allah. Dan kematian yang diberikan seseorang oleh Allah, kondisinya, keadaannya, itu menjadi salah satu tanda indikator bahwasanya bisa jadi orang itu didustakan oleh Allah, bisa jadi orang itu dibenarkan oleh Allah. Tetapi kita nggak boleh ngelihat orang langsung, oh ini orang jujur temenan. Soleh-solehnya luar biasa. Seolah-olah kemudian kita menganggap orang itu maksum. Kadang-kala kan kita begitu. Kalau kita sudah menggandrungi seseorang, menggandrungi nuwun sewu seorang tokoh agama, baik itu ustadz, kiai, dan juga yang lainnya, kita sudah menggandrungi. Seolah-olah akhirnya apa yang setiap orang itu ucapkan, kita selalu membenarkannya. Dan kadang-kala kita tanpa sengaja menganggap orang itu maksum. Ustadz itu maksum, kiai itu maksum. Loh, ini adalah perkara akidah yang salah. Karena sesungguhnya kemaksuman itu hanyalah milik Rasulullah. Dan kemaksuman itu tiada seiring dengan meninggalnya Rasulullah. Berarti sudah tidak ada yang maksum setelah Rasulullah. Siapapun bisa salah. Makanya dalam hadis ini kita mendapati ibrohnya, oh ternyata seseorang itu bisa tergelincir kepada kesalahan-kesalahan, bahkan dosa dan juga maksiat, maka kita nggak boleh. Kalau menggandrungi seseorang, menganggap seseorang itu baik dan juga jujur, ataupun soleh, kemudian kita menganggapnya itu luar biasa, dan kemudian orang itu kita anggap tidak pernah melakukan kesalahan apa. Lu siapa yang tidak pernah salah? Bahkan para sahabat pun pernah berbuat salah. Kalangan tabi'ut tabi'in, dari generasi sahabat sampai dengan generasi tabi'ut tabi'in, yang dikatakan sebagai generasi yang keislamannya itu murni, loh itu saja kadang-kala kita mendapati ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Kok kemudian kita hari ini menganggap tokoh kita, ustadz kita, kiai kita yang begitu kita gandrungi, tidak pernah berbuat salah. Dan itu masuk dalam kategori
pelencengan di dalam akidah. Makanya kemudian kita mendapati, ayo, kalau kemudian kita menggandrungi seseorang, ya cukup digandrungi saja, tetapi tidak perlu kemudian memberikan fanatisme dan juga loyalitas kita kepada orang itu. Baik itu kiai, baik itu ustadz, baik itu tokoh agama, baik itu pimpinan-pimpinan kita. Karena itu bisa menggelincirkan kita di dalam kesalahan, di dalam akidah. Itulah kenapa kemudian, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya Rasulullah pun itu selalu mengharapkan untuk meminta hidayah kepada Allah. Karena sekelas Rasulullah saja itu juga khawatir, itu juga takut jangan-jangan kematiannya itu tidak husnul khotimah. Sekelas Rasul itu selalu meminta seperti itu. Apalagi kita harusnya. Kadangkala sahabat semua yang dirahmati Allah, kadangkala doa kita kepada Allah itu lebih banyak meminta untuk diberikan rezeki yang banyak, untuk meminta kekayaan, dan juga dijauhkan dari kemiskinan, daripada kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari kematian su'ul khotimah. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Kita itu kan paling banyak doa kita, itu apa? Meminta rezeki, meminta dijauhkan dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Nah kan kita sering berdoa seperti itu. Tapi porsi kita meminta kematian husnul khotimah, porsi kita berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari kematian su'ul khotimah. Loh, sehari sekali aja belum tentu kita berdoa kepada Allah semacam itu. Padahal puncak keburukan di dunia itu adalah ketika Allah sudah memberikan seseorang itu kematian su'ul khotimah. Sebelum Allah menghinakan kehidupan akhiratnya, ketika kemudian dia dihinakan masuk ke dalam api neraka. Dan ini yang harus kita pahami. Orang kalau tidak tahu bahayanya kematian su'ul khotimah, biasanya kebanyakan doa yang dipanjatkan adalah yang selalu berkaitan dengan kelapangan dunia, selalu berkaitan dengan rezeki, selalu berkaitan dengan harta yang melimpah dan juga kesehatan. Tetapi lupa bahwasanya Allah itu kalau mendustakan seseorang, Allah akan memberikan kematian su'ul khotimah. Dan itu adalah musibah yang paling besar. Itu adalah salah satu musibah yang paling besar. Yang seharusnya kemudian ketika hari ini kita menyadarinya, ayo kita lakukan muhasabah pada diri kita. Kita panjatkan doa selalu untuk kemudian dijauhkan dari Allah, dari kematian su'ul khotimah. Maka yang menjadikan kita khawatir di dalam kematian itu sebenarnya bukan penyakitnya. Yang menjadikan kita khawatir itu di dalam menghadapi kematian itu bukan musibah yang menjadikan kita itu meninggal dunia. Yang menjadikan kita khawatir seharusnya itu bukan karena apa kita itu meninggal atau kita itu mati. Tapi yang seharusnya kita khawatirkan adalah kalau kemudian kematian yang kita alami itu kematian yang didustakan oleh Allah, yaitu adalah kematian su'ul khotimah. Dan itu menjadi salah satu musibah yang paling besar, dan kita berharap kepada Allah semoga kita diberikan kematian dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dari kematian su'ul khotimah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita berbicara masalah kematian su'ul khotimah, maka sesungguhnya ada kematian su'ul khotimah yang diperlihatkan wujudnya oleh Allah. Dan ada juga kematian su'ul khotimah yang tidak dinampakkan. Ada kematian su'ul khotimah yang sifatnya adalah ijaliha, artinya diperlihatkan dengan nyata bahwasanya orang itu dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Kan kita sering mendapati ada orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan mabuk, mendem, oplosan, dalam keadaan berzina, dalam keadaan lagi judi, kemudian minum oplosan,
langsung meninggal dunia. Nah itu kematian su'ul khotimah yang diperlihatkan langsung oleh Allah. Boleh nggak kita, Mas, ketika kita melihat kematian seseorang dalam keadaan ketika dia melakukan maksiat, kemudian kita memberikan predikat bahwa orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah? Nggak apa-apa. Itu sebagai tanda peringatan bagi diri kita, sebagai tanda peringatan untuk keluarga kita, bahwasanya ada kematian yang diperlihatkan secara nyata oleh Allah, untuk menjadi pelajaran bagi seorang hamba yang mampu mengambil ibrah dan juga hikmah dari kematian su'ul khotimah seseorang ketika mereka dimatikan oleh Allah sedang melakukan maksiat kepada Allah. Dan itu banyak kita dapati hari ini. Ada orang ketika kemudian sedang mengkonsumsi narkoba, kemudian dimatikan oleh Allah. Matinya su'ul khotimah. Ada orang yang sedang mabuk. Dalam keadaan mabuk, mungkin dia belum dimatikan ketika meminum minuman keras. Tapi kemudian ketika dalam keadaan lapar, setelah mabuk, masih geliyengan, kemudian dia mencari makan, naik motor, kemudian motornya nabrak sesuatu, atau kemudian dia jatuh dari motornya, itu pun kematian yang su'ul khotimah. Ada orang yang mohon maaf, dia berzina, dalam keadaan sedang berzina, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah. Itu kematian su'ul khotimah. Yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita, ayo. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita khawatir dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah, maka satu dari situ kita mendapati, ayo kita jauhi maksiat. Ayo kita jauhi dosa-dosa. Yang bisa jadi kemudian kita berlindung kepada Allah, ada orang yang dimatikan dalam keadaan itu karena nggak tahu kita itu akan dimatikan kapan. Kita itu akan meninggalnya kapan. Makanya kemudian yang perlu kita khawatirkan adalah kekhawatiran kematian su'ul khotimah yang diperlihatkan atau yang tidak diperlihatkan. Ada nggak, Mas, kematian su'ul khotimah yang tidak dinampakkan oleh Allah? Ada. Bisa jadi orang itu kita anggap meninggalnya itu biasa saja, dalam keadaan biasa saja, tetapi bisa jadi meninggalnya itu didustakan oleh Allah, mendapatkan su'ul khotimah. Meninggalnya dalam keadaan biasa. Tidur, tapi nggak bangun-bangun. Itu bisa jadi. Kematiannya yang didapatkan adalah kematian su'ul khotimah. Karena apa? Karena dia melakukan maksiat terus-menerus, kemudian sebelum dia tidur tidak ada yang dipikirkan kecuali adalah dosa, besok mau melakukan dosa ini, besok mau maksiat ini, kemudian dia dimatikan dalam keadaan tidur. Maka sesungguhnya kematian yang semacam itu bisa menjadi tanda bahwasanya dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya sahabat semua yang dirahmati Allah, yang kita khawatirkan itu adalah kematian su'ul khotimah yang diperlihatkan ataupun yang tidak diperlihatkan. Makanya permintaan sahabat itu meminta kematian husnul khotimah. Tidak ada permintaan yang paling banyak diminta oleh sahabat. Ketika sahabat itu sudah umurnya itu beranjak 40 tahun ke atas, kecuali adalah ketika mereka melazimi satu doa untuk kemudian dijauhkan dari kematian su'ul khotimah dan diberikan kematian husnul khotimah. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Di antara kita, kalau kita itu sudah menginjak umur 40 tahun ke atas, ayo kita perbanyak doa kita untuk meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kita kematian husnul khotimah. Lalu bagaimana kita mengetahui apa saja pencetus seseorang itu dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah? Apa saja yang menjadikan seseorang, kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah, dia melazimi perkara-perkara ini, maka dia dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah. Maka itu yang akan
menjadi bahasan kita hari ini. Supaya apa? Supaya kita paham betul. Oh, jangan-jangan kita itu melakukan satu kegiatan, kita itu melakukan satu ibadah, yang jangan-jangan kita itu nggak tahu bahwasanya itu adalah pencetus dari kematian su'ul khotimah, kita melakukan itu. Padahal itu bisa menjadikan seseorang dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama, pencetus yang pertama, seseorang bisa dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah. Yang pertama adalah kesyirikan. Jadi apapun keadaan kematian seseorang, apapun keadaannya mati, mau itu meninggal di jalan, mau itu meninggal di rumah sakit, mau itu meninggal di rumah, tapi kalau dia sudah berbuat syirik kepada Allah, tidak bertobat atau belum bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka bisa dipastikan kematiannya itu adalah kematian su'ul khotimah. Karena ini adalah merupakan kaidah Ahlus Sunnah. Seharusnya kalau kita sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah, ya sudah. Kita imani sifatnya, asmanya, takdirnya, dan juga yang hal-hal berkaitan dengan keputusan Allah. Kita yakini itu betul-betul supaya apa? Supaya akidah kita itu menjadi akidah yang benar. Kenapa kemudian kesyirikan itu menjadi salah satu tanda seseorang itu didustakan oleh Allah dalam kematiannya? Sehingga kemudian bisa dijadikan predikat dia mendapatkan su'ul khotimah. Karena menyelisihi perkara besar di sisi Allah. Allah nanti dalam kehidupan akhirat, itu pertama kali yang Allah seleksi, itu adalah dari akidahnya. Diseleksi dulu, ini akidahnya benar apa enggak? Ini akidahnya salah apa enggak? Itu diseleksi berdasarkan akidah dulu. Kalau akidahnya itu sudah salah, maka sudah langsung dipisahkan kepada orang-orang yang kemudian melakukan perkara besar, yang perkara itu tentu dimusuhi oleh Allah. Dan itu adalah kesyirikan. Sahabat semua yang dirahmati Allah, kalau kita melihat banyak sekali agama-agama yang mengajarkan kebaikan, iya enggak? Kita sepakat, hampir semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tetapi hanya Islam sajalah yang kemudian tidak hanya mengajarkan kebaikan, tetapi juga mengajarkan kebenaran. Makanya kemudian ini dipisah. Agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan kebenaran, tidak hanya mengajarkan kebaikan. Loh, kalau kebaikan mah kita sering mendapati kadangkala orang yang tidak beragama pun atau yang menganggap bahwasanya Tuhan itu tidak ada, mereka berbuat baik kok dengan manusia, dengan lingkungan sosialnya. Ataupun kemudian ketika kita mendapati ada agama lain yang mengajarkan kebaikan, loh itu benar. Tetapi tidak mengajarkan kebenaran. Karena yang mengajarkan kebenaran adalah agama Islam. Dan itulah yang menjadikan kita memahami, kalau kemudian seseorang itu mendapatkan atau berbuat syirik kepada Allah sampai dengan akhir hayatnya, apapun keadaan kematiannya, maka kematiannya adalah su'ul khotimah. Dan kita sudah pernah mempelajari, dan kita sudah pernah menyampaikan, sama-sama berdiskusi mengenai kesyirikan. Syirik itu apa? Anta ja'alullaha niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan seseorang itu tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat semua yang dirahmati Allah, akhwat semua yang semoga Allah rahmati, ketika kemudian kita sudah mengetahui poin pertama yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kematian su'ul khotimah, maka yang kedua yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan kematian su'ul khotimah adalah ketika dia membenci sunnah Rasulullah. Dan itu nggak main-main. Kalau ada orang yang sengaja memproklamirkan bahwasanya dia tidak suka terhadap satu sunnah, yang padahal sunnah itu dilakukan oleh Rasulullah, hati-hati.
Mungkin meninggalnya biasa saja. Tapi bisa dipastikan kematiannya adalah kematian su'ul khotimah. Karena hakikatnya orang kalau sudah membenci salah satu sunnah, bahkan salah satu sunnah dia benci, dia cemooh ketika orang melakukan sunnah itu, sejatinya yang dia benci dan juga yang dia cemooh itu bukan sunnah itu. Tapi sejatinya yang dia benci dan juga yang dia cemooh, yang dia olok-olok, itu adalah orang yang mengajarkan sunnah itu. Yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebuah kisah dalam kitab Bustanul Abidin karya Imam An-Nawawi. Ketika Imam An-Nawawi kemudian menceritakan sebuah kisah kematian su'ul khotimah yang didapatkan oleh seseorang yang dia membenci salah satu sunnah dari baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu diceritakan ada seorang bapak-bapak yang sudah cukup tua, umurnya mungkin 50-an tahun ke atas. Itu begitu bencinya dengan sunnah menggunakan siwak. Nah, kalau sunnah menggunakan siwak kan sudah tidak kita lazimi, wong ada sikat gigi. Tapi kita tidak boleh membencinya. Karena itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita belum bisa melakukan, ya kita jujur sama Allah bahwasanya kita belum bisa melakukan siwak itu. Tapi nggak boleh kemudian kita membenci sunnah siwak itu. Maka diceritakan oleh Imam Nawawi. Salah satu seseorang itu begitu membenci sunnah siwak. Sampai kemudian berkata, apa siwak itu ngapain sih siwak itu? Wong gosok gigi biasa aja bisa kok, datang nganggo siwak itu ngapain? Sebelum sholat, pas kemudian berwudu pakai siwak, berwudu lagi pakai siwak lagi, loh itu nggak ada pengaruhnya apa-apa. Begitu bencinya sampai dengan mengolok-ngolok orang yang melakukan sunnah siwak itu. Sampai ternyata kemudian Allah mentakdirkan laki-laki ini memiliki seorang anak. Dan ternyata anaknya itu suka bersiwak. Loh, ketika mengetahui anaknya itu bersiwak, loh si bapak ini marah-marahnya luar biasa. Loh, ngapain kamu itu bersiwak? Ini sunnah apa itu? Nggak ada gunanya dan juga yang lainnya. Kemudian direbut siwak itu, dibanting siwak itu. Tidak hanya sampai di situ. Setelah dibanting, diambil lagi. Mulut siwaknya itu digesek-gesekkan ke lantai sehingga kotor. Nggak sampai di situ, mohon maaf. Siwaknya itu ketika sudah digosrok-gosroknya di lantai, mohon maaf, dimasukkan ke duburnya. Saking bencinya terhadap sunnah siwak. Lalu kemudian, qadarullah, jarak beberapa bulan setelah itu, dia mendapati, setelah itu, dia mendapati tangan si bapak itu dalam keadaan sakit dan juga membusuk. Bahkan dikatakan sampai mengeluarkan hewan-hewan kecil dari tangannya yang busuk. Dan kemudian dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan itu. Lalu ahlul hikmah berkata, itulah salah satu indikator kematian su'ul khotimah. Ketika apa? Ketika seseorang itu mencemooh, membenci salah satu sunnah yang bisa jadi dia belum bisa melaksanakan, tetapi karena dia belum bisa melaksanakan itu, kemudian dia mencemooh orang lain yang sudah mampu untuk melaksanakan sunnah. Karena sejatinya, kalau kita mendapati orang yang membenci sunnah, bisa jadi yang dia benci sebenarnya bukan ibadah itu. Tetapi sejatinya yang sedang dia benci adalah orang yang mengerjakan sunnah itu atau orang yang mengajarkan sunnah. Makanya kalau kemudian kita belum mampu, kan banyak sekali sunnah. Sunnah sholat duha, sunnah sholat tahajud, sunnah sholat fajar. Kalau kita belum mampu melaksanakan sunnah-sunnah itu, lo nggak perlu kita mencemooh sunnah itu. Kalau kita nggak mampu, lo kita jujur saja kepada Allah, memohon ampun kepada Allah karena belum bisa melaksanakan sunnah itu. Nggak apa-apa.
Wattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Kalau kita belum bisa mampu melaksanakan sholat duha secara rutin, ya nggak apa-apa. Kalau kita belum bisa melaksanakan sholat tahajud secara rutin, ya nggak apa-apa. Tapi tidak perlu kemudian kita mencemooh sunnah itu. Karena itu menjadi kekhawatiran bagi kita. Kadangkala kita mendapati datangnya kabar kebaikan, kabar sunnah ketika kemudian kita membaca kitab, atau kemudian kita mengikuti pengajian. Oh, kita tahu ada sebuah sunnah yang mustahab, dan kita belum mampu melaksanakannya. Nggak lantas kemudian kita, nggak perlu kemudian kita mencemooh, atau mengejek, atau merendahkan sunnah itu. Cukup kita beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan sunnah itu. Kan sunnah itu ada dua. Ada yang sunnah sifatnya wajib, dan ada juga sunnah yang sifatnya mustahab. Dan kadangkala kita tidak mampu untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat mustahab. Ya nggak apa-apa. Salah satu contoh dalam sunnah, kalau makan, itu disunahkan pakai sendok, garpu, apa pakai tangan? Pakai tangan. Kalau kemudian kita belum mampu menggunakan tangan, misalkan dalam kondisi tertentu, tidak memungkinkan bagi kita untuk muluk pakai tangan, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lantas kemudian kita membenci orang yang kemudian berusaha untuk menggunakan tangannya ketika dia makan. Tapi kalau makan bakso pakai sendok. Kalau pakai tangan menyusahkan diri sendiri. Apa makan mie ayam itu pakai tangan itu menyusahkan diri sendiri. Tapi nggak apa-apa kalau ada orang yang memang berusaha untuk makan bakso ataupun makan mie ayam menggunakan tangan. Lo nggak bisa kemudian kita mengejek dia. Ngapain kamu itu pakai tangan menyusahkan diri sendiri? Tapi karena dia begitu mencintai, bisa jadi dia begitu mencintai Rasulullah. Lo nggak perlu kita ngejek. Nggak perlu, ya itu bisa dijadikan koreksi bagi diri kita sendiri. Oh, ternyata orang itu begitu mencintai sunnah, menghidupkan sunnah untuk makan pakai tangan. Dan setelah makan disunahkan apa? Karena menjilat-jilat jari kita sendiri. Itu disunahkan bagi kita seperti itu. Kalau kita sedang makan di restoran nuwun sewu, kita muluk pakai tangan, kemudian kita malu dan nggak lazim kita menjilati jari-jari kita, padahal itu disunahkan. Lah ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang mampu seperti itu, nggak perlu kemudian kita ejek, kita hina, atau kemudian kita rendahkan. Karena sejatinya orang itu sedang berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah. Dari situ kita mendapati, ayo, ketika kemudian kita belum mampu, ya kita berdoa kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, kalau misalkan saya itu lupa, kalau misalkan saya itu salah, dan kalau misalkan saya itu tidak mampu, belum mampu mengerjakan sunnah itu, jangan hukum kami ya Allah. Kan begitu seharusnya jiwa seorang muslim. Tidak kemudian mudah mencemooh satu dengan yang lainnya. Ketika apa? Ketika kita mendapati ada orang yang berusaha menghidupkan sunnah. Yang difahami dalam Muhammadiyah, nun sewu, itu kan celana itu di bawah mata kaki kan nggak apa-apa, karena itu sunnah. Tetapi jangan lantas kemudian kita mencemooh orang yang pakai celananya itu di atas mata kaki, karena sejatinya dia sedang ingin menghidupkan sunnah. Kalau kita belum mampu, ya nggak apa-apa. Itu kan sunnah yang mustahab. Tapi tidak lantas kemudian kita menyalahkan, tidak lantas kemudian kita mencemooh orang itu. Kalau ada orang yang berusaha memanjangkan jenggot, lo ya nggak apa-apa. Lo jangan kemudian kita mengatakan, ngapain? Itu kan sunnah. Itu kan bukan kewajiban, dan juga yang lainnya enggak seperti itu juga. Kalau kemudian kita menghina orang-orang yang seperti itu, sejatinya yang kita hina adalah Rasulullah. Dan itu bahayanya luar biasa ketika seseorang itu sudah menghina dan juga membenci Rasulullah. Karena sesungguhnya kita mendapati dalam sebuah hadis qudsi, man ada awali an
Man ada waliyan faqad adatuhu bil harbi. Loh, Allah itu berfirman dalam sebuah diskusi. Barang siapa yang memusuhi atau membenci waliku, maka pun aku akan memeranginya dan juga membencinya. Loh, kalau sama walinya Allah saja, ada orang itu membenci dan juga memerangi walinya Allah saja, Allah itu juga akan memerangi orang itu. Padahal kita mendapati Rasulullah itu bukan wali. Nabi Muhammad itu bukan wali. Kedudukannya lebih tinggi daripada wali. Karena Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Loh, kalau sama walinya saja, walinya Allah. Allah begitu sayangnya. Dan Allah tidak ridho kepada orang-orang yang membenci dan juga memusuhi walinya Allah. Apalagi terhadap orang-orang yang membenci, mencemooh, dan juga memusuhi Rasulnya Allah. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya termasuk menyakiti Nabi itu adalah ketika kemudian kita tidak bisa mengerjakan sunnah itu dan kita pun mengolok-olok dan juga membenci sunnah itu. Atau bahkan menertawakan, membicarakan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak baik. Itu adalah salah satu termasuk masuk dalam hal membenci Rasulullah. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Karena sunnah itu tidak pernah meminta persetujuan kita. Kalau kita mampu ya kita laksanakan. Kalau kita belum mampu, ya kita berusaha dan juga berdoa pada Allah. Karena sunnah itu tidak pernah meminta persetujuan kita. Saya nggak suka dengan sunnah ini. Lalu kemudian kita mencemoohnya, mencari penelitian-penelitian yang kemudian bisa merendahkan atau menjatuhkan kredibilitas sunnah itu. Loh, itu nggak perlu yang seperti itu. Makanya kemudian kalau belum mampu, jangan sampai sekali-kali membenci dan juga mencemooh sunnah itu. Yang ketiga, sahabat semua yang dirahmati Allah, pencetus terjadinya kematian su'ul khotimah atau bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kematian su'ul khotimah setelah yang pertama tadi adalah apa tadi ya? Yang pertama tadi adalah kesyirikan, yang kedua adalah membenci sunnah Rasulullah, dan yang ketiga, seseorang itu bisa dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah ketika dia berbuat kedzaliman. Karena sesungguhnya kedzaliman itu ibaratnya bandul. Bandul itu kalau semakin dilempar atau bumerang, senjata bumerang itu kalau semakin keras dilempar, maka kembalinya kepada kita itu akan semakin keras juga. Bandul itu kalau kemudian kita lempar semakin keras, semakin jauh, maka kembalinya kepada kita, menghantamnya diri kita, itu pun juga semakin keras. Makanya kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Allah berkata, "Inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum." Aku itu, kata Allah, mengharamkan kedzaliman kepada diriku. Jadi tidak ada sifat bagi Allah itu dolim. Sifat dolim itu enggak ada. Sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah itu adalah salah satunya sifat dolim. Karena Allah sendiri yang mengharamkan sifat dolim itu untuk dirinya sendiri. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Dan Allah jadikan sifat dolim itu haram bagi kalian. Bagi manusia, sifat kedoliman itu juga haram. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Makanya kedoliman itu tidak hanya terbatas pada, tidak hanya dibatasi pada akidah. Artinya, perbuatan dolim yang diharamkan oleh Allah itu tidak hanya kemudian ketika kita berbuat dolim kepada sesama muslim. Bahkan kepada yang non-muslim pun
itu pun juga dilarang bagi kita untuk berbuat dolim. Karena apa? Ya karena itu tadi, kedoliman itu ibaratnya sebagaimana bandul. Dan dalam salah satu kisah, dulu pernah kami sampaikan, kisah Hajjaj bin Yusuf dan juga Said bin Zubair. Hajjaj bin Yusuf itu siapa? Seorang pemimpin yang begitu dolim kepada para ulama-ulama atau wali-walinya Allah. Dan ketika itu berbuat dolimnya luar biasa itu kepada Said bin Zubair. Dan ternyata Allah memberikan kematian su'ul khotimah kepada Hajjaj bin Yusuf. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kedoliman, baik itu kepada muslim ataupun non-muslim, itu pun bisa menjadikan seseorang mendapatkan kematian su'ul khotimah. Makanya dalam Islam kan yang paling banyak kemudian di dalam hadis atau dalam sunnah itu kan masalah akhlak, akhlak, akhlak. Kalau tidak mampu berkata yang baik, dia. Kalau dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi marah ketika berdiri, duduk. Supaya meredam emosi. Kalau dalam keadaan duduk marah, berbaring. Kalau dalam keadaan berbaring masih marah, jauhi tempat terjadinya pertengkaran itu. Itu kan sunnah. Supaya apa? Supaya dari lisan kita, supaya dari tangan dan juga kaki kita, dari segala sikap-sikap kita tidak menimbulkan kedoliman bagi saudara kita sama muslim ataupun bagi mereka yang non-muslim. Dan itu merupakan sebuah keharaman di dalam kehidupan ibadah kita kalau kemudian kita sampai berlaku dolim kepada manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Bahkan tidak hanya kepada manusia. Kepada hewan pun, kalau kemudian kita berbuat kasar, menyakiti, apalagi sama kucing, loh. Padahal kucing itu adalah hewan yang disayangi oleh Rasulullah. Kemudian kita menyakitinya, balangnya pakai kayu, kemudian kakinya patah, kemudian kita sakiti, bahkan kadangkala kita mendapati ada yang dipukuli sampai dengan disembelih di sosial media 1 tahun 2 tahun yang lalu. Loh, bahaya. Karena dia sejatinya sedang berbuat dolim kepada hewan. Bahkan nggak cuma itu. Kalau kemudian terjadi pembakaran hutan, terjadi pembalakan liar, illegal logging, loh itu sejatinya sedang berbuat dolim, berbuat kerusakan. Dan kalau dia tidak segera bertaubat, tidak segera memperbaiki perbuatan dolimnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, menggantinya dengan perbuatan yang baik, loh bahaya. Sekarang kalau terjadinya pembalakan liar, illegal logging, ketika kemudian pohon-pohon di hutan-hutan sudah gundul semua, sudah nggak ada pohonnya, yang dirugikan siapa? Ketika terjadinya banjir. Ketika kemudian terjadinya bencana-bencana tanah longsor. Yang sedang dirugikan itu juga manusia lainnya. Dan itu merupakan perbuatan dolim yang kadangkala kita itu luput dari penglihatan kita. Karena kita memahami. Banyak di antara kita memahami, loh perbuatan dolim itu kalau kita mukul saudara kita. Perbuatan dolim itu kalau kemudian kita menghina dan juga mencemooh atau memfitnah saudara kita. Enggak. Perbuatan dolim itu bisa dilakukan. Bahkan tanpa kita menyakiti secara langsung. Itu bisa dilakukan. Dan salah satunya adalah ketika kemudian kita tidak menjaga lingkungan hidup kita. Tidak menjaga bumi kita. Padahal kita sebagai manusia, itu kan wakilnya Allah untuk memelihara bumi dan juga seisi. Kalau kemudian berbuat kerusakan terus-menerus, itu pun termasuk ke dalam perbuatan kedoliman yang diharamkan oleh Allah. Sahabat semua yang dirahmati Allah. Yang keempat, yang menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan kematian su'ul khotimah adalah ketika dia bersahabat dengan orang-orang yang bisa merusak keimanan dan juga akidahnya. Dan ini bahaya betul. Bahwasanya kita sering mendapati di dalam sirah, di dalam kisah-kisah salaf,
Kisah-kisah terdahulu banyak sekali. Ada orang yang beriman itu karena sahabatnya, ada orang yang kafir itu pun karena sahabat. Lo Abu Darda, seorang sahabat yang zuhudnya itu begitu luar biasa. Lo mendapatkan keimanannya itu melalui perantara sahabatnya. Abu Darda. Abu Thalib. Coba kita buka kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi. Begitu jelas melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, pada ponakannya. Begitu jelas melihat Rasulullah, kemuliaan yang ada pada diri Nabi, itu dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi tidak mampu beriman kepada Allah. Karena apa? Karena sahabat dan juga temannya. Kalau kita buka di dalam sirah, ketika Abu Thalib itu hendak meninggal dunia atau dalam keadaan nazar, Rasulullah datang ada di sampingnya. Kemudian di sebelah sampingnya lagi ada Abu Jahal dan juga satu sahabatnya lagi, saya lupa namanya. Itu kemudian Rasulullah berkata, "Qul asyhadu alla ilaha illallah." Loh, katakanlah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wahai pamanku. Kalimatan asyhadu laka indallah. Itu adalah sebuah kalimat yang bisa aku jadikan hujah untuk membelamu di dalam kehidupan akhirat. Katakan kalimat itu, wahai pamanku. Tapi coba lihat, apa yang dilakukan Abu Thalib? Abu Thalib nengok ke sebelahnya lagi, ke sebelah kirinya lagi. Abu Jahal di sana. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Atarghubu millata abaina ya Abu Thalib. Mosok kamu tegel toh? Mosok kamu mau toh meninggalkan agama-agama yang sudah diajarkan bapak-bapak kita toh Abu Thalib? Loh. Salah satu penafsiran dari kisah ini dikatakan oleh beberapa ulama. Kenapa Abu Thalib tidak mau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Karena sungkan dengan Abu Jahal. Akhirnya tidak mau bertauhid. Rasulullah berkata lagi, wahai pamanku, katakan asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat itu yang akan menjadikan hujah bagiku untuk membelamu di hadapan Allah. Abu Thalib diam. Nengok kepada Abu Jahal. Mosok kamu mau toh? Mosok kamu tega toh? Meninggalkan agama nenek moyang kita toh Abu Thalib. Loh. Dari situ kita mendapati. Nuwun sewu. Kalau kita bersahabat, kalau kita berteman, ayo kita pilih teman yang bisa membenarkan akidah kita, yang bisa membawa kita kepada keistiqomahan di dalam kita beribadah kepada Allah. Kalau kemudian kita berteman, bersahabat dengan pelaku-pelaku maksiat, loh hati-hati. Mungkin bisa jadi ketika kemudian kita nongkrong, ketika kita duduk bersama, kita bisa menjauhi maksiat itu. Tapi lama-kelamaan, racun-racun itu akan memasuki pikiran kita, dan ketika sudah masuk ke pikiran kita, akan masuk ke dalam hati kita. Akhirnya kemudian kita akan mengatakan lumrah untuk melakukan maksiat itu. Dan salah satu sahabat semua yang dirahmati Allah, salah satu hal yang paling disyukuri oleh penghuni surga, itu adalah mereka tidak bersahabat dengan ahli-ahli maksiat. Itu salah satu hal yang paling disyukuri oleh mereka yang sudah masuk surga. Coba kita dapati lagi seorang sahabat, seorang alim pada zaman Rasulullah dulu sampai dengan Umar bin Khattab itu mengatakan orang itu sebagai mukrik. Abdurrahman bin Muljam, seorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam
ketika itu pada zaman Umar, ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, bahkan Umar bin Khattab berkata, loh, Abdurrahman bin Muljam itu adalah seorang solih mukri. Mukri itu apa? Yang paham betul dengan Al-Quran. Tetapi kemudian karena salah bergaul, karena salah menjadikan seseorang itu sahabat, salah menjadikan seseorang itu menjadi orang yang begitu dia cintai, terperosoklah dia dalam kekafiran. Terperosok dalam kekufuran. Bahkan diperintahkan Abdurrahman bin Muljam itu kebagian untuk membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena salah dalam memilih lingkungan. Salah dalam memilih pasangan hidup. Salah di dalam mencintai seseorang. Ketika Abdurrahman bin Muljam itu jatuh hati kepada seorang wanita, yang wanita itu adalah termasuk orang-orang yang berencana membunuh Ali bin Abi Thalib. Loh, orang yang alim, orang yang soleh saja, pada saat itu sampai kemudian Umar bin Khattab mengatakan dia orang yang alim, dia ulama, dia orang yang soleh, terperosok ke dalam kekufuran, terperosok ke dalam kefasikan karena sahabat, karena teman. Maka dari situ kita mendapati, ayo, kalau sudah kita mengetahui hal-hal yang bisa menjatuhkan seseorang itu kepada kematian su'ul khotimah, kita jauhi, kita hindari. Karena sesungguhnya tidak ada musibah yang besar yang bisa menimpa diri kita selain kiamat dan juga fitnah yang lainnya, kecuali adalah kematian su'ul khotimah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, lantas bagaimana keadaan di alam kubur setelah kemudian kita meninggal dunia? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Segala kebenaran adalah milik Allah, segala kesalahan, kekurangan adalah dari saya. Saya beristighfar kepada Allah, saya memohon maaf kepada antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.